Pernah nggak kamu lagi santai atau sibuk melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba wajahnya muncul begitu saja di pikiran? Hal ini sering terjadi tanpa kamu rencanakan. Memandang kebuatan hati jadi bertanya-tanya, kenapa dia begitu sulit untuk dilupakan? Apakah ini pertanda kalau dia juga memikirkanmu? Atau justru hanya perasaanmu sendiri yang terlalu dalam kepadanya? Di video ini, kita akan membahas beberapa alasan kenapa seseorang sering muncul di pikiran kita. Dan siapa tahu, ini bisa jadi jawaban atas kebingunganmu selama ini. 1. Pikiran yang mengulang hal yang penting. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, itu bisa jadi karena dia memiliki tempat yang istimewa di hati dan hidupmu. Otak kita cenderung mengingat sesuatu yang memiliki dampak emosional, baik itu hal positif maupun negatif. Semakin besar perasaan atau keterlibatanmu dengan orang tersebut, semakin sering dia akan muncul dalam pikiran. Apalagi jika ada momen-momen penting yang belum terselesaikan, seperti obrolan menggantung atau rasa penasaran terhadap dirinya. Lagi disimak, jika dia terus hadir di pikiranmu, itu berarti ada emosi atau kenangan yang sangat melekat tentang dirinya. Hal ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki keterikatan yang lebih besar dari yang kamu sadari. 2. Apa yang kamu rasakan? Saat kita tertarik atau jatuh cinta pada seseorang, otak kita memproduksi hormon dopamin yang memicu rasa senang. Inilah yang membuatmu merasa bahagia setiap kali memikirkan dia, meskipun tidak ada alasan khusus. Namun perasaan ini seringkali sepihak, karena kita hanya memikirkan apa yang kita rasakan, bukan apa yang sebenarnya dia rasakan. Mungkin inilah saatnya untuk jujur pada diri sendiri, apakah ini cinta atau sekadar ketertarikan sementara. Terkadang, perasaan ini muncul karena harapanmu yang besar bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Tapi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan sebelum ada bukti nyata dari tindakannya terhadapmu. 3. Apakah dia juga memikirkanmu? Ketika seseorang terus muncul di pikiran kita seringkali bertanya-tanya, apakah dia juga memikirkan kita dengan cara yang sama? Apakah dia juga merasakan koneksi atau ketertarikan yang sama seperti yang kita rasakan? Mungkin dia juga sering teringat padamu, namun dia mungkin tidak menunjukkan hal tersebut secara terang-terangan. Beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan adalah apakah dia sering mencari alasan untuk berbicara atau bertemu denganmu. Atau mungkin dia memberikan perhatian kecil yang menunjukkan bahwa dia peduli. Terkadang, perasaan kita bisa sangat mempengaruhi cara kita menafsirkan tindakan orang lain. Jadi sebelum menarik kesimpulan, coba perhatikan lebih teliti bagaimana dia berinteraksi denganmu, dan apakah ada sinyal positif yang menunjukkan dia juga merasakan sesuatu yang lebih. 4. Jangan terjebak dalam asumsi, cari tahu dengan komunikasi. Meskipun perasaan seringkali datang begitu saja, kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau asumsi semata. Jika kamu ingin tahu lebih jelas tentang apa yang dia rasakan, cara terbaik adalah dengan berbicara langsung dan mengungkapkan perasaanmu. Komunikasi yang jujur dan terbuka bisa membantu kamu memahami apakah ada sesuatu yang lebih di balik perasaan tersebut. Namun, ingatlah untuk tetap menghargai ruang pribadi satu sama lain. Jangan terburu-buru atau memaksakan situasi. Terkadang, memberi sedikit ruang untuk saling mengenal lebih dalam bisa membuka banyak hal yang selama ini tidak kita sadari. Cinta dan perasaan itu butuh waktu untuk berkembang, dan kesabaran adalah kunci untuk mengetahui apakah dia benar-benar merasa hal yang sama. 5. Tanda-tanda ketertarikan yang lebih jelas. Selain komunikasi verbal, ada banyak tanda nonverbal yang bisa menunjukkan apakah seseorang tertarik atau memikirkan kita. Pernahkah kamu merasa bahwa dia selalu ada di sekitar, bahkan tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin dia sering membuat kontak mata yang lebih lama dari biasanya? Tanda-tanda ini bisa menjadi indikator kuat bahwa dia juga merasakan sesuatu yang lebih daripada sekadar hubungan biasa. Perhatikan juga bagaimana dia berperilaku saat berada di dekatmu. Apakah dia lebih terbuka, lebih sering tersenyum, atau bahkan lebih memperhatikan setiap kata yang kamu ucapkan? Sosok yang tertarik biasanya akan menunjukkan keinginan untuk lebih terhubung dan memberi perhatian lebih, meski kadang tanpa langsung mengungkapkan perasaan mereka. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, bisa jadi dia juga merasakan hal yang sama. 6. Tindakan lanjut yang bijaksana. Setelah kamu memerhatikan semua sinyal dan tanda-tanda tersebut, langkah selanjutnya adalah bagaimana kamu melanjutkan hubungan ini dengan bijaksana. Jika kamu merasa dia juga memiliki ketertarikan yang sama, cobalah untuk lebih dekat dengannya, melalui percakapan yang lebih dalam dan tulus. Beri kesempatan untuk mengenal satu sama lain lebih baik, namun jangan terburu-buru untuk mengungkapkan semua perasaanmu. Kadang, menjaga sedikit jarak memberi waktu bagi kedua belah pihak untuk benar-benar memikirkan perasaan mereka. Yang terpenting, hindari berasumsi tanpa dasar yang jelas. Cinta bukanlah tentang menunggu seseorang untuk memikirkanmu,
tapi tentang bagaimana kamu memberi ruang untuk hubungan itu berkembang secara alami. Sabar dan beri waktu untuk diri sendiri dan dia untuk memahami apa yang sebenarnya kalian rasakan. 7. Jangan takut mengungkapkan perasaan. Setelah melalui semua tanda dan sinyal, saatnya untuk mengambil langkah lebih lanjut, mengungkapkan perasaan. Terkadang kita merasa ragu atau takut untuk terbuka karena khawatir jika perasaan kita tidak diterima. Namun jika kamu terus-menerus merasa bahwa dia ada di pikiranmu, itu mungkin saat yang tepat untuk jujur dan mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Mengungkapkan perasaan memang membutuhkan keberanian, tapi ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah dia juga merasakan hal yang sama. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan harapanmu, kamu setidaknya tahu bahwa kamu sudah mencoba dan bisa melanjutkan hidup dengan lebih jelas. Jika dia merasa sama, maka hubungan itu bisa berkembang lebih jauh. Namun, jika dia tidak memiliki perasaan yang sama, kamu tetap bisa melangkah maju dengan kepala tegak, mengetahui bahwa kamu tidak pernah menahan diri. 8. Menghargai perasaan dan ruang satu sama lain. Meski mengungkapkan perasaan adalah langkah yang penting, jangan lupakan pentingnya memberi ruang satu sama lain dalam sebuah hubungan. Setelah berbicara tentang perasaan, penting untuk memberi waktu bagi diri kalian, berdua untuk merenung dan memahami apa yang kalian inginkan. Jika dia merasa bingung atau belum siap untuk membuka hati, beri waktu dan jangan memaksakan apapun. Begitu pula sebaliknya, jika dia terbuka, jangan terburu-buru mengambil langkah besar. Biarkan hubungan itu tumbuh secara alami. Setiap hubungan memerlukan waktu dan saling pengertian. Menghargai ruang pribadi dan tidak terburu-buru adalah kunci untuk membangun ikatan yang sehat dan penuh rasa saling menghargai. 9. Perhatikan konsistensi tindakannya. Terkadang, perasaan bisa berubah seiring waktu, dan begitu juga dengan tindakan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konsistensi tindakannya. Apakah dia terus menunjukkan perhatian dan minat pada kamu, atau hanya sesekali? Cinta sejati tidak hanya datang dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang konsisten. Jika dia terus hadir dalam hidupmu, dan menunjukkan usaha untuk membuatmu merasa dihargai, itu bisa menjadi indikasi bahwa perasaan dia tidak hanya sementara. Namun jika tindakan dan kata-katanya tidak sesuai atau dia hanya muncul saat dia membutuhkan sesuatu, itu bisa menjadi tanda bahwa perasaannya mungkin tidak sekuat yang kita harapkan. Memahami konsistensi ini akan membantu kamu mengetahui apakah hubungan ini benar-benar layak untuk dilanjutkan, ataukah hanya sebuah fase sementara. 10. Terima apa adanya dan fokus pada dirimu sendiri. Terlepas dari apakah dia merasakan hal yang sama atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu dan fokus pada diri sendiri. Jangan biarkan perasaan terhadap seseorang membuatmu kehilangan arah atau membiarkanmu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan perhatian yang kamu inginkan. Cinta yang sehat dimulai dari diri sendiri. Jika kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri dan bisa bahagia tanpa bergantung pada perasaan orang lain, hubungan apapun yang datang akan terasa lebih berarti. Ingat, kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus dan penuh perhatian. Jangan pernah meremehkan nilai dirimu hanya karena berharap seseorang merasakan hal yang sama. Cinta yang sejati datang pada waktu yang tepat, dan terkadang itu dimulai dengan mencintai diri sendiri lebih dulu. Jadi jika dia sering muncul di pikiranmu, bisa jadi itu karena ikatan emosional yang kuat atau ketertarikan yang mendalam. Namun yang terpenting adalah bagaimana kamu merespon perasaan itu. Cinta sejati bukan hanya soal saling memikirkan, tapi juga tentang komunikasi yang jujur, tindakan yang konsisten, dan rasa saling menghargai. Jangan pernah ragu untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk tumbuh dan belajar. Cinta akan datang pada waktunya, dan ketika itu datang, kamu akan siap untuk menerima dan memberikan yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu memahami lebih dalam tentang perasaan dan hubungan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.